Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teman Kode. Pada seri tutorial 45 ini saya akan melanjutkan dari seri tutorial bagian 4. Di mana pada seri tutorial 45 ini saya akan melanjutkan membuat edit data toko dan delete data toko. Bagi teman-teman yang baru mengikuti di seri tutorial bagian 5 ini, silakan teman-teman buka seri tutorial sebelumnya, yaitu part 1, part 2, 3, 4, dan seterusnya untuk bisa mengikuti seri tutorial part 5 ini. Nanti saya akan sertakan link-linknya di deskripsi, nanti teman-teman bisa pelajari dari part 1 ya. Oke, langsung saja. Jadi sekarang kita buka aplikasi yang sudah kita buat bersama dari kemarin ya, dari part 1 kemarin. Silakan buka localhost/app kasir. Oke, silakan login dengan akun admin. Oke, di sini ada error ya teman-teman. Kenapa? Karena kita di controller dashboard belum memanggil file apapun yang akan dimuat di konten di dashboard seperti itu. Makanya di sini ada keterangan undefined variable content. Jadi variabel konten ini tidak ditemukan. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya seperti biasa ya. Jadi kita akan bereskan dulu di tampilan dashboardnya biar tidak ada error seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita buka controller dulu. Kita buka controller dulu, controller dashboard. Ini ya. Nah, di sini kita belum memanggil variabel konten yang isinya itu memanggil file yang akan dimuat di konten di file dashboard. Oke, gini aja deh. Jadi saya buat seperti ini. Ini konten sama dengan saya mau memanggil misalkan view dashboard. Oke, sekarang kita buka di folder view yang namanya file dashboard.php. Di sini kita memanggil konten. Nah, di sini kan tadi belum ada nih untuk kontennya, makanya dia error. Nah, sekarang saya sudah buat untuk kontennya itu nanti memanggil file yang namanya view dashboard yang akan dimuat atau di load di sini di file dashboard.php. Oke, coba kita refresh. Di sini tetap sama ya, karena di sini kita memanggil file view dashboard. Sementara kita belum membuat file yang namanya view dashboard ini. Oke, sekarang kita buat ya. Jadi di folder view ini, di klik kanan, new file. Nama filenya adalah view dashboard. Nah, kemudian .php. Oke, kita cek sekarang apakah masih error apa enggak. Ternyata katanya masih error.
Oh, gini ya. Kenapa masih error? Karena variabel isi ini belum saya taruh di sini. Seperti ini. Coba kita refresh kembali. Di sini katanya you enable to load the request file view dashboard.php. Ini namanya view dashboard. Ternyata salah penulisannya. Harusnya ini dashboard, harusnya dashboard. Makanya tadi di sini ada pesan katanya tidak bisa mengeload file yang namanya view dashboard. Salah penulisan aja ya. Nah, ini sudah bisa. Jadi untuk controller dashboard ini tidak ada error. Dia menampilkan isi dari file yang namanya view dashboard.php. Yang ini. Kita biarkan dulu seperti ini ya, yang penting tidak error. Tapi ketika saya mau klik menu dashboard, dia tidak menampilkan isi dari menu dashboardnya. Kenapa? Karena di menu kita belum buat linknya untuk menu dashboardnya. Oke, kita buka di dalam folder view. Ini ada file menu yang sudah kita buat bersama kemarin. Kita buka. Nah, di sini di bagian atas ada menu dashboard. Ini linknya masih belum diaktifkan. Jadi sekarang kita buat linknya supaya ketika diklik menu dashboard ini, dia akan membuka isi dari file view dashboard seperti itu. Oke, kita buat linknya php echo base url index.php slash dashboard ya. Karena saya pengennya ketika menu ini diklik diarahkan ke controller dashboard, dan controller dashboard itu menjalankan function yang namanya index ini. Nah, function index ini memanggil file yang namanya adalah view dashboard. Manggil ini. Oke, kalau kita coba sekarang, dia belum ada reaksi apapun. Jadi meskipun linknya itu sudah dibuat, ini harusnya sudah jalan ya teman-teman. Linknya kan sudah dibuat. Kita periksa lagi. Kayaknya masalahnya di sini, di data widget. Oke, ini dihapus saja. Oke, kita refresh kembali. Coba sekarang kita klik menu dashboardnya. Nah, sekarang sudah berfungsi ya. Menu dashboard ini menampilkan isi dari file view dashboard. Oke, seperti itu aja dulu. Yang penting di dashboard tidak ada error. Sekarang kita melanjutkan yang ini. Membuat edit data toko dan delete data toko. Kalau tambah toko kemarin kan sudah ya. Oke, langsung saja. Jadi ini saya hapus biar enggak, saya close saja biar tidak mengganggu. Oke, selanjutnya kita membuat bagaimana ketika kita klik tombol edit, kita akan mengambil baris sesuai tombol yang diedit, terus menampilkan ke dalam modal dialog seperti itu. Kalau kita klik edit ini belum ada fungsi apapun karena kita belum membuat model untuk bisa ditampilkan ketika tombol edit itu diklik. Oke, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke sini. Ini di tabel kemarin kita sudah membuat tombol edit sama tombol delete. Kita hapus saja yang bagian edit ini dulu. Seperti ini. Kita buat baru. Ini dihapus.
Di sini kita buat kelasnya itu btn sukses ya, biar warnanya hijau. btn xs biar kecil. Kemudian di sini saya membutuhkan data toggle. Data toggle sama dengan modal data target. Jadi ketika tombol ini diklik, dia akan membuka target atau menuju ke targetnya yang ID-nya nanti itu adalah edit toko. Oke, kita beri nama tombolnya adalah edit. Kalau kita coba, belum ada reaksi apapun. Oke, selanjutnya di bawahnya tabel ini kita akan buat sebuah modal form dialog yang nantinya akan digunakan ketika tombol edit itu diklik. Oke, langsung saja. Jadi begini. Kelas modal feed gini ya, tadi ID-nya adalah edit toko seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat kelas dengan nama modal dialog. Di dalamnya lagi saya akan membuat kelas dengan nama modal konten. Di dalamnya lagi saya buat kelas dengan nama modal header seperti ini. Di dalamnya lagi saya buat button yang tipenya adalah button. Terus kelasnya close, data dismiss sama dengan modal area label sama dengan close. Oke, seperti ini. Dalamnya saya buat span area hidden sama dengan true. Kemudian di sini buat seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita buat title. Jadi di sini 4 yang kelasnya adalah modal title. Namanya apa? Namanya adalah edit toko. Oke, kita cek lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat form seperti yang kemarin ya. Di sini kita akan membuat form. Di dalam form ini kita membuat kelas yang namanya row. Kemudian saya akan membuat kelas dengan nama box body. Terus saya akan membuat kelas lagi yang namanya adalah form group. Nah, di dalam sini saya akan membuat label ya, label dengan kelas itu control label.
Sini tambahkan ya call md 3 seperti ini. Kemudian nama labelnya ini adalah nama toko. Oke, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah keluar. Tinggal kita buat inputnya. Jadi di sini kita buat kelas baru lagi yang namanya adalah call md 9. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat input tipe name-nya sama dengan nama toko, kemudian kelasnya form control. Udah seperti ini dulu ya. Kalau kita edit, nah dia seperti ini. Tapi kan saya maunya ketika diedit nama tokonya itu langsung ngambil nama toko dari baris yang kita klik tombol editnya. Gimana caranya? Kita kembali ke codingan kita. Jadi di sini di button edit ini kita tambahkan tag PHP di dalam ini ya. Kelihatan nggak teman-teman? Di bagian ini data target kita manggil ID edit toko. Setelah di sini kita tambahkan tag PHP. Jadi PHP echo variable row ini ID toko. Seperti ini. Kemudian di modal edit toko ini kita akan buat seperti ini. PHP for each variable data toko result as row, data aja ya, seperti ini. Nah, kita akan melooping isi dari data toko ini dalam bentuk array. Jadi ini data toko ini isinya array. Kita akan looping ya. Jadi seperti ini. Variabel ID toko sama dengan variabel data ID toko. Ini copy sebanyak berapa ya? Oke, kita satu-satu. Jadi ini nama toko, ini alamat toko, ini apa ya? Telepon toko, ini email toko, kemudian yang ini level ya, level toko sama foto. Kita rapikan dulu. Kemudian ini di copy aja. Ini kalau seperti ini saya tekan kontrol ya teman-teman. Kontrolnya ditekan terus, kemudian diklik bagian yang mau diblok. Jadi ngebloknya bisa sesuai yang kita klik. Oke, kita paste. Nah, kemudian di sini kita tutup tag PHP-nya seperti ini. Kemudian yang ini juga dikasih tag seperti ini. Oke, jadi sekarang modal yang sudah kita buat tadi ini kita pindahkan ke dalam tag PHP yang di sini. Nah, sampai sini
kita pindahkan ke dalam sini. Kita rapikan. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di bagian ID ini kita juga menambahkan tag PHP, yaitu variabel data ID toko. Seperti ini. Kalau kita coba lagi, dia belum menampilkan datanya. Kenapa? Karena di inputan ini kita belum mengisi value. Value ini diisi dengan tag PHP echo, kemudian kita copy aja yang variabel nama toko. Karena ini untuk nama toko. Oke. Jangan lupa tambah $, seperti ini. Oke, kalau kita coba edit, nah sekarang sudah keluar nama tokonya Sejahtera. Kalau kita mau ngedit yang Mentari, maka dia akan menampilkan nama tokonya Mentari. Oke, sampai sini saya harap teman-teman lancar-lancar aja ya, nggak ada error ataupun bug dalam pembuatan edit data toko ini. Ataupun nanti ada permasalahan atau yang perlu ditanyakan, nanti tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu seperti itu. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya mungkin kita saya rapikan dulu. Oke, kita copy aja yang ini. Nah, jadi yang pertama ini itu bukan nama toko, tapi ID toko. Kemudian name-nya jangan lupa diganti dengan ID toko. Kemudian di value-nya ini kita nampilkan variabel yang ID toko juga. Oke. Coba cek. Nah, ini ID tokonya 1. Kemudian untuk yang Mentari ini ID tokonya 2. Kenapa kita memerlukan ID toko ketika edit, padahal ketika sebelumnya kita nyimpan, kita tidak perlu membuat inputan itu ID toko. Kalau di insert ke database atau input data ke database, itu kita tidak perlu menampilkan atau menginput ID toko, karena ID toko itu kita sudah setting auto increment. Kalau teman-teman ingat ketika kita membuat tabel toko, itu ID tokonya akan disetting sebagai auto increment. Jadi ketika ada tambahan toko baru, itu langsung ID tokonya itu dia nambah dengan sendirinya. Jadi ngeplus 1 gitu. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi beda kasusnya dengan ketika kita mau melakukan edit data toko. Kenapa? Karena di setiap data yang ada ini sudah punya ID masing-masing. Jadi kita perlu tahu dari baris atau nama toko Sejahtera ini ID tokonya berapa. Terus Mentari ini berapa, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan jadikan sebagai patokan untuk melakukan perubahan datanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita akan sambil bahas juga di belakang, biar nggak terlalu lama. Ini kita langsung copy aja.
Ini kita kasih alamat aja. Name-nya jangan lupa diganti, terus value-nya jangan lupa diganti. Seperti ini. Kita kopikan lagi untuk yang telepon. Seperti biasa, name sama value-nya jangan sampai lupa. Kita buat lagi untuk email ya, email. Di sini kita name-nya ganti juga seperti ini, email. Terus ini kita copy juga untuk level ya, level. Nah, di level ini kalau kita ingat, dia bukan inputannya bukan teks, tapi dia menggunakan drop down. Nah, ini bagaimana? Jadi caranya kita buat seperti ini dulu. Name-nya level toko. Kelasnya form control. Kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan seperti ini. Kita buat tag PHP. Di sini kita buat if jika variabel level toko sama dengan pusat. Level toko ini dari mana? Dari sini. Jadi di sini saya ngecek jika level tokonya sama dengan pusat, maka di sini kita buat option value-nya adalah pusat. Jangan lupa tambahkan selected biar yang terpilih itu yang pusat gitu. Kemudian ini kita tuliskan pusat. Kemudian option yang kedua kita buat untuk cabang, tapi selectednya dihilangkan biar dia nggak terselect sebagai biar nggak terselect seperti itu. Oke, kita cek. Di sini sejahtera, ini levelnya adalah pusat. Oke, kita cek ya. Nah, maka di sini yang ditampilkan adalah yang levelnya pusat. Kalau saya klik yang cabang, maka kosong. Karena kita belum buat kondisi untuk yang cabang. Oke, jadi selanjutnya else if gini ya. Else if variable level toko sama dengan cabang, maka kita kopikan aja yang ini sampai sini. Tapi selectednya kita pindahkan ke cabang. Oke, sekarang kita coba. Kalau saya pilih pusat, maka secara otomatis yang di-select itu yang levelnya pusat. Kalau saya pilih yang cabang, maka dia langsung menampilkan levelnya cabang. Seperti itu.
Oke, yang terakhir kita buat untuk yang yang foto ya. Yang foto ini kita buat aja seperti ini. Input tipe, ininya file, name-nya adalah foto, seperti ini. Oke, kita coba lagi refresh, seperti ini aja ya. Oke, sekarang di bawahnya kita akan membuat tombol. Ini harus ada tombol batal jika tidak jadi diedit, dan di sini kita membuat tombol update untuk melakukan perubahan datanya. Oke, di sini kayaknya di sini ya. Kita membuat kelas yang nama kelasnya itu adalah modal footer, seperti ini. Nah, di dalam modal footer ini kita buat button yang nama tipenya button, terus kelasnya adalah btn primary, btn md ya. Kemudian data dismiss ini maksudnya biar ketika diklik dia langsung menghilang gitu, jadi formnya langsung dihilangkan. Data dismiss ini modal. Oke, seperti itu. Kemudian nama tombolnya apa? Nama tombolnya adalah batal. Oke, sorry, ini bukan btn primary ya, tapi danger, biar warnanya merah. Oke, kita coba tes dulu. Nih ya, ini masih ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Cara pindahnya gimana? Teman-teman masih ingat nggak? Jadi untuk ada di posisi kiri itu kita ketikkan pull left. Kita coba lagi edit. Nah, sudah. Tinggal kita buat button satu lagi. Button ini untuk ngupdate datanya ya, artinya untuk ngirim data. Jadi kalau mau ngirim data, tipenya jangan button tapi diganti submit. Tipe button, kemudian jangan lupa kasih kelasnya adalah btn, baru ini primary, biar warnanya biru, kemudian btn md. Nama buttonnya apa? Nama buttonnya adalah update. Oke, kita coba. Nah, ini sudah isi semua ya. Jadi kalau saya misalkan mau klik yang untuk uji coba nih. Nah, jadi di sini langsung mengambil data yang punyanya uji coba. Seperti itu. Oke ya, sip ya. Sampai sini saya harap teman-teman sudah bisa dan lancar, tidak ada error, dan tidak ada problem apapun. Oke, selanjutnya gimana? Setelah ini sukses, kita pengambilan datanya ke form, kita akan melakukan pengiriman datanya. Di bagian form, di sini action
actionnya ini kita arahkan kemana? Kita arahkan ke controller toko. Jadi caranya begini, php echo base URL ini index.php, kemudian ke controller toko, kemudian ke fungsi update seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke controller toko. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function yang namanya update. Mungkin kita copy aja lah yang punya simpan ini, karena tidak banyak perbedaan. Jadi fungsinya ini, nama fungsinya diganti dengan update. Ini saya kira tetap. Kemudian di sini ada tambahan ID toko ya. ID toko ini wajib atau harus. Jadi di sini saya tambahkan ID toko. Karena ini nanti sebagai oke, saya buat seperti ini. Ini juga ID toko. Ini diganti juga ID toko. Oke ya, jadi kemudian selanjutnya adalah parameter ini atau data-data ini kita akan kirimkan ke model toko, ke function update juga. Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan yaitu ID toko ini sama datanya. Gini ya. Kenapa kita harus perlu mengirimkan ID toko? Karena di setiap baris di tabel toko itu ID tokonya tidak ada yang sama. Makanya kita perlu mengirimkan untuk mengetahui bahwa yang mau diedit ini adalah data yang punyanya ID misalkan 1 atau ID 2 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita buat flash datanya adalah misalkan update, nama flash datanya, data berhasil di update. Jika berhasil maka sama di redirect ke controller toko ini sendiri. Oke ya, sekarang kita buka dulu model yang namanya adalah model toko. Nah, tadi kan dari sini dikirimkan ke model toko function update toko. Kemudian di model toko ini kita buat function baru yang ini. Jadi ini di copy aja dari sini. Jadi dari controller ini ada kiriman ID toko sama datanya. Maka di sini di model toko harus ditangkap juga ID toko sama datanya, seperti itu. Kemudian di sini kita seperti ini, this dbware ID toko ini adalah nama ID toko yang dari ini ya, yang di tabel toko. Misalkan nama kolomnya di tabel toko bukan ID toko, misalkan toko ID, maka di sini harus ditulis juga toko ID. Nah, kemudian saya sertakan juga parameternya di sini. Seperti ini. Kemudian
this db update. Apa yang mau diupdate? Yang mau diupdate tabel tbl toko. Datanya mana? Datanya ini, kita kopikan aja. Oke ya, seperti ini. Saya kira ini cukup. Kemudian kita kembali ke view toko. Kita buat flash datanya ketika update-nya berhasil. Jadi di sini kita ngecek, ini bukan simpan karena tadi nama set flash datanya itu namanya update. Makanya ini diganti juga update. Di sini ini juga update. Ya, kita coba dulu. Saya mau mengedit yang mentari. Ini kan 2, harusnya mungkin pusat itu ada 1. Jadi saya mau mengubah mentari jaya misalkan. Kemudian ini saya ganti ke cabang. Kalau cabang itu saya ganti ke ini ya. Oke, kita coba. Ini belum berhasil ya. Kita buka aja localhost. Ini simpan update-nya nggak berhasil, belum berhasil ya. Oke, kita cek pelan-pelan. Oh, kita lupa ya, di form ini kan dia kalau ngupdate atau nyimpen itu kan ada metodenya. Di sini metodenya post. Kemudian karena kita perlu ngirim gambar, ngupload gambar juga, maka di sini kasih seperti ini, multipath / form data, seperti ini. Jadi memang harus teliti ya teman-teman. Jadi ketika ada error atau tidak sukses, itu memang harus kita teliti lagi codingan kita. Barangkali di situ ada yang belum kita tulis, atau bahkan penulisannya salah atau lain sebagainya. Ada banyak kondisi yang mungkin itu bisa mengakibatkan program kita tidak jalan atau terjadi error seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi. Mentari ini ganti mentari jaya, kemudian ini levelnya sebagai cabang. Kemudian untuk fotonya saya pilih ini. Nah, di sini sudah, kalau teman-teman lihat di alertnya atau notifikasinya ini sudah ganti data berhasil diupdate. Kemudian data di ini sudah berganti Mentari Jaya, Sidoarjo, dan cabangnya sudah menjadi, dan levelnya sudah menjadi cabang. Oke, sampai sini
teman-teman ada kesulitan, kalau misalkan ada kesulitan nanti tinggal ketik aja di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu seperti itu. Untuk edit datanya sudah bisa. Yang terakhir kita akan membuat delete datanya. Oke, bagaimana caranya? Kita tutup aja ya ini. Mungkin kita kembali ke view toko. Ini kan kemarin kita sudah buat nih untuk tombol delete-nya. Tinggal sekarang di dalam ini href ini kita buat tag php echo base url index.php slash nama controllernya diarahkan kemana, ke controller toko, fungsinya update delete. Kemudian jangan lupa tambahkan, kita membutuhkan ID tokonya. Karena di sini php echo variable row ID toko. Nah, seperti ini. Oke, saya ada yang lupa ya di sini. Jadi di ID toko ini sebenarnya nggak perlu ditampilkan. Jadi kalau ini bisa diedit, nanti bisa diganti angka 5, angka ini. Gitu. Bagaimana caranya? Jadi ini tidak usah ditampilkan aja. Kita kembali ke codingan kita cari yang ID toko. Yang value ininya adalah ID toko. Kita tambahkan script di bagian ini namanya hidden. Hidden itu artinya untuk menyembunyikan, sebenarnya ada tapi dia disembunyikan biar nggak diapa-apain gitu, jadi biar nggak diotak-atik. Oke, kalau kita cek sekarang di sini ID tokonya sudah hilang. Sebenarnya nggak hilang, ada tapi disembunyikan gitu ya. Oke, ini sudah aman. Kita kembali ke delete. Kalau kita arahkan seperti ini sebenarnya di sebelah kiri bawah itu sudah ada tulisannya. Delete terus slash ID-nya yang ID berapa. Nah, kini sudah sip, tinggal kita membuatkan konfirmasinya ya. Jadi ketika di delete ini tidak langsung mendelete, tapi ada konfirmasinya terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke sini. Kita tambahkan seperti ini. Di bagian ini ya, kita tambahkan on click. Jadi ketika tombol ini diklik, atau ya tombol delete ini diklik, sama dengan return confirm. Nah, baru di sini pesan yang mau ditampilkan apa. Misalkan yakin mau menghapus. Ya, misalkan seperti ini. Oke, kita coba dulu tes. Nah, di sini ada konfirmasinya dulu. Jadi ketika diklik dia tidak langsung menghapus, barangkali dia cuma salah klik, sebenarnya tidak mau menghapus tapi mau mengedit, atau dia mau menghapus yang di nomor 1 tapi salah ke nomor 2. Makanya kalau tidak ada konfirmasinya itu berbahaya. Makanya ini nanti jika
diklik tombol OK, maka dia akan menghapus. Jika diklik cancel, maka dia tidak jadi menghapus. Oke, sip ya teman-teman. Kita lanjutkan ke controller tukunya. Tadi kan kita mengirimkan ini ke kontrol toko function delete. Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan adalah ID toko. Oke, di sini kita buat function baru di controller toko. Public function namanya delete. Nah, di sini kita buat ID toko dulu. Yang ID toko ini isinya dari sini. This URI segmen ketiga. Kemudian variabel query sama dengan this model toko delete, yang saya mau mendeletekan berdasarkan apa? Berdasarkan ID toko yang saya pilih. Maka di sini sertakan parameternya. Oke ya. Kemudian kita cek if jika variabel query, atau kita kopikan aja dari sini. Kita cek dulu if jika variabel query sama dengan true. Apa yang dilakukan ketika true? Yang dilakukan adalah mengirimkan pesan flash data ini yang namanya delete. Pesan yang dikirim apa? Data berhasil di delete. Jika berhasil diarahkan kemana? Diarahkan ke controller toko, tetap toko. Oke, kita akan membuat function delete di dalam model toko. Oke, sekarang kita buat di sini public function Kemudian gimana? Kita kopikan aja yang dari sini ya. This dbware ID toko sama dengan ID toko yang ini. Kemudian di sini ini bukan update tapi ganti dengan delete toko. Jadi nggak ada kiriman datanya. Jadi intinya saya mau menghapus data di tabel toko yang ID-nya yang saya klik. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali ke view toko. Kita akan membuat satu flash data lagi yang namanya adalah delete kemudian ini alertnya itu bukan sukses karena kalau delete ini saya kasih warna merah, berarti diganti dengan danger seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Saya mau menghapus data toko yang nomor 4 yang paling bawah. Kita coba ya. Del yakin mau menghapus, oke. Kalau cancel, di cancel ya, tidak jadi. Yakin mau menghapus, oke. Nah, di sini ada pesan data berhasil di delete dan di sini datanya sudah hilang atau tinggal 3. Atau mau menghapus lagi, oke. Nah, oke ya, aman ya teman-teman, sudah bisa. Oke, saya rasa pertemuan 45 ini sudah selesai dan saya harap teman-teman juga lancar, tidak ada trouble, tidak ada bugs atau error. Dan apabila ada bugs atau error yang teman-teman jumpai, silakan nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian, sampai berjumpa di
part 6, seri tutorial part 6. Nanti mungkin kita akan bahas di manajemen user, bagaimana kita menambahkan user baru atau orang yang mempunyai akun login ke sistem ini, seperti itu. Kalau kemarin kita untuk penambahan user admin itu kan masih manual lewat PHP admin, nanti kita akan buatnya lewat sistem ini. Oke, ikuti terus channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video di channel ini, silahkan tinggalkan subscribe-nya, like, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info update terbaru dari channel Teman Kode. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.